kembali dengan Panganjalemot. Om Swastiastu. Baik, kelompok saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi masa prasejarah dan masa modern. Nama kelompok kami yaitu kelompok 1. Untuk selanjutnya yaitu nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nikadek Yusepsiantari NPM 211074 sebagai moderator. Yang kedua yaitu Nikadek Sri Yuliandini NPM 211073 sebagai penyaji pertama. Yang ketiga yaitu Igede Argaryantama NPM 211070 sebagai penyaji kedua. Yang keempat yaitu Imade Yudiantrisna NPM 211071 sebagai penyaji ketiga. Dan yang kelima yaitu Imade Sute NPM 211075 sebagai penyaji keempat. Langsung saja ke penyaji pertama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan teknologi informasi masa prasejarah dan masa modern. Yang pertama yaitu teknologi informasi di masa prasejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, teknologi informasi masa sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Yang ketiga yaitu teknologi informasi masa modern. Teknologi informasi masa prasejarah 3000 sebelum Masehi, yaitu yang pertama, manusia belum mengenal tulisan dan menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, yaitu menggambar di dinding-dinding gua tentang kegiatan sehari-hari, misalnya lukisan manusia yang sedang berburu. Yang ketiga, yaitu komunikasi masih cukup sederhana, yakni melalui dengusan, gerakan, tangan, dan isyarat. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Igede Argaryantama NPM 211070. Teknologi informasi masa sejarah. Manusia pertama kali mengenal tulisan. Untuk kebutuhan sehari-hari, manusia menggunakan bahasa tulis untuk komunikasi. Menggunakan alat komunikasi berupa simbol-simbol piktograf. Memasuki 2900 SM, bangsa Mesir kuno mulai menggunakan huruf-huruf hieroglif. Tahun 500 Masehi muncul alat tulisan pertama di dunia, yang pertama papirus. 105 Masehi terdapat Ceylan asal Cina yang menciptakan kertas. Selanjutnya penyaji ketiga. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Yudiantrisna NPM 211071. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi, yaitu teknologi informasi masa modern. Pertama, temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Tahun 1910 sampai 1920, TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui radio AM. Kemudian transmisi radio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi tahun 1940-an. Komputer elektronik beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik. Itu saja pemaparan dari saya. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya penyaji keempat. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan teknologi informasi masa modern. 1. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digunakan untuk menggantikan teknologi analog. 2. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer. 3. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. 4. Revolusi industri menjadikan mesin-mesin pengganti otak manusia. Maka revolusi digital menciptakan mesin-mesin yang menggantikan otak manusia. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah presentasi dari kelompok saya. Dapat saya simpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa tak dipungkiri telah menimbulkan adanya perubahan yang signifikan dan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini terjadi dilihat dari dua masa, yaitu pada awal masa sejarah dan pada era modern. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. Melalui media ini, manusia mulai dengan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. Baik, itulah presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang sengaja, saya sebagai perwakilan kelompok saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan salam Santi. Om Santi.